Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau sharing ya teman-teman peran suami ya pada saat istri hamil muda teman-teman. Ya kasarnya masuknya trimester pertama ya, dari 1 bulan sampai 3 bulan lagi hamil ya. Peran suami ngapain sih ya? Jadi teman-teman ya, setiap orang ya, istri gua maupun istri teman-teman di rumah ya, itu pasti beda-beda teman-teman ya. Jadi nggak bisa disamakan ya. Kayak hamil anak pertama dan hamil anak kedua itu juga beda teman-teman ya. Jadi di sini gue fokus untuk trimester pertamanya ya teman-teman ya, yang mau gue bahas. Untuk memasuki trimester pertama ini teman-teman ya, ini perlu proses adaptasi bagi si ibu nih teman-teman ya. Kenapa? Karena memang biasanya ini mual muntah hebat teman-teman ya. Bahkan istri gue itu waktu hamil anak pertama mual muntahnya tuh nggak sehebat di hamil anak kedua ya. Jadi yang gue mau sampaikan, setiap orang itu beda-beda, jadi jangan disamaratakan. Jangan sampai keluar di mulut teman-teman ya, kita sebagai suami, ah si Ono aja hamil nggak lebay banget ya. Beda teman-teman, serius. Gue ngalamin sendiri ya, waktu istri gue hamil anak pertama dan anak kedua ini beda banget ya. Di anak kedua ini teman-teman ya, ini istri gue sensitif banget ya. Bahkan ya nyium bau badan gue aja nih ya, maksudnya bau badan tuh dalam arti gue udah mandi gitu ya, udah wangi ya, dia tuh sensitif teman-teman, nggak mau. Ini hal yang menurut gue aneh ya teman-teman ya. Nah terus juga makan, masalah makan itu ya, memang kalau udah lagi mual muntah itu agak sulit teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa paksakan ya. Biasanya kalau dulu seminggu pertama maunya bubur mulu teman-teman, bubur terus. Ya udah ya, daripada gak makan sama sekali kan, ya udah akhirnya ya bubur gue beliin. Bubur nggak mau pakai ini, nggak mau pakai itu, oke bubur aja kan. Nah terus minggu keduanya makanannya berubah lagi teman-teman. Kalau dikasih bubur muntah ya. Akhirnya apa? Akhirnya belinya soto terus ya. Nanti beberapa hari lagi berubah lagi ya. Awalnya maunya mungkin makanan yang ubi-ubi gitu kan, kentang yang bener-bener nggak ada apa namanya, yang rasanya tuh ya alami lah gitu teman-teman. Dia tuh nggak bisa biasanya makan mie, minum teh kemasan, itu nggak bisa ya. Jadi setiap orang tuh balik lagi beda-beda ya. Tapi waktu hamil trimester pertama tuh teman-teman, waktu hamil anak pertama tuh nggak begitu teman-teman ya. Jadi inilah yang bikin beda ya. Jadi peran suami intinya harus selalu ada teman-teman ya. Walaupun kita lagi capek-capeknya, dia mau beli ini, kita turutin teman-teman. Gue pribadi gitu. Kenapa? Karena ini nanti berhubungan dengan proses pertumbuhan atau enggak perkembangan si janin teman-teman. Jadi menurut gua teman-teman ya, penting banget ya ketika istri lagi hamil kita tuh selalu ada di dekatnya ya. Kalau bang kerja gue jauh, ya udah lu berdoa aja lah supaya ya istri lu nggak gimana-gimana ya. Tapi kalau gue pribadi ya, karena gue nyari duit juga buat istri dan buat anak gue ya. Kalau gua harus ninggalin mereka, terus mereka juga kasihan gitu teman-teman ya. Ya kita kasih pengertian ya. Ya kalau emang kita tetap di sini, berarti kita nggak bisa cari uang yang jauh-jauh teman-teman. Seperti itu, cari uangnya yang deket-deket gitu kan. Ya rezeki intinya kalau gue pribadi ya, karena udah gua ngerasain resign ya. Jadi gua berpikir udah rezeki itu udah diatur sama Allah. Kalau bulan segini rezekinya ya, seperti itulah teman-teman. Ya jadi intinya teman-teman ya, kadang-kadang tuh tengah malam mau makan ya udah gue beliin. Kadang udah dibeliin nggak dihabisin teman-teman. Ya itu kadang-kadang gue juga yang makan ya. Tapi intinya gitu ya. Jadi setiap perempuan itu beda-beda, tidak bisa disamakan seperti itu ya. Jadi memang ya kalau apa namanya, setiap minggu itu nggak bisa teman-teman. Dah kemarin juga makan bubur bisa, kenapa sekarang nggak mau ya? Karena memang ya itulah teman-teman ya, masalah hormon kita juga nggak bisa tahu teman-teman, karena kita pria bukan wanita ya. Yang ngerasain bener-bener tuh istri kita gimana dia sedang mengandung ya. Intinya tuh aneh-aneh lah teman-teman. Trimester pertama tuh aneh-aneh ya, nggak mau nyium bau nasi lah. Kalau nyium bau nasi gitu. Bahkan teman-teman ada yang sampai minum aja tuh muntah ya, minum air aja tuh muntah. Nah ini kejadian sama istri gue ya. Jadi hiperemesis gravidarum kalau nggak salah dah. Pokoknya muntah berlebihan gitu kan. Untungnya ya gue tenaga medis, jadi gue langsung aja pasang infus di rumah ya. Karena apa ya, infusnya pun gue, kalau teman-teman ikutin live dokter tuh boleh minum obat ondansetron ya teman-teman ya.
banyak dokter objin sekarang yang live di TikTok ya, itu sangat bermanfaat banget ya buat gue pribadi, karena kalau orang hamil itu nggak bisa kita minumin obat sembarangan ya kan, ranitidin, omeprazol itu nggak boleh teman-teman, antasida itu nggak boleh sembarangan teman-teman ya. Untung ada dokter yang sering live TikTok ya, dan gue tanya juga ke temen gue yang bidan obat yang aman apa ya. Jadi ondansetron itu aman ya, kebetulan gue ada ondansetron ampul ya, jadi waktu itu gue masukin lewat infus ya, udah alhamdulillah teman-teman ya, itu diinfus 2 hari aman teman-teman, udah habis itu nggak muntah-muntah ya. Karena memang ada juga temen gue yang perawat ya, karena dia muntah-muntah terus akhirnya dibawa ke rumah sakit dan diinfus teman-teman ya, sampai 3 hari kan, lumayan gitu teman-teman. Tapi kalau kita bisa di rumah ya itu ya lebih efektif lah ya, karena anak gue yang pertama juga, jadi nggak harus dititip-titipin ya gitu. Jadinya itulah menurut gue peran suami ya. Jadi teman-teman ya yang istrinya lagi masa trimester pertama, tetap di rumah jagain istrinya ya, mau makan apapun silakan beliin ya, karena penting banget ini masih trimester pertama teman-teman ya, dimana si janin butuh perkembangan dan asupan nutrisi yang cukup ya. Jadi apapun yang mau beliin ya, rezeki insya Allah udah diatur sama Allah ya teman-teman gitu kan. Jadi jangan dimarahin istrinya ya, semangat terus. Gue juga udah ngerasain gitu ya. Pokoknya intinya trimester anak pertama dan anak kedua itu beda ya. Istri kita sama istri orang lain itu juga beda teman-teman ya, jadi nggak ada yang bisa sama. Jadi semangat terus buat para suami, semangat terus buat yang sedang hamil ya. Jadi intinya kasih pengertian juga ke suaminya ya, jangan sampai cekcok ya. Kalau emang suaminya kerja dan memang satu-satunya pekerjaan itu ya, kita coba usaha buat mengerti ya, karena balik lagi teman-teman, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh uang teman-teman gitu. Sukses terus, sehat terus buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.